Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriliani Safitri JS dari jurusan Pendidikan Khusus kelas C, akan membawakan materi anatomi, fisiologi, dan genetika. Materi dan pembahasan pertama yaitu konsep anatomi, fisiologi, dan genetika. Anatomi berasal dari bahasa Yunani anatomia, dari anatemnen yang berarti memotong, cabang dari biologi yang berhubungan dengan struktur dan organisasi dari makhluk hidup. Fisiologi atau ilmu faal adalah salah satu cabang biologi yang mempelajari berlangsungnya sistem kehidupan, sedangkan genetika yaitu cabang biologi yang mempelajari pewarisan sifat pada organisme maupun suborganisme seperti virus dan priton. Dalam konsep anatomi, fisiologi, dan genetika akan membahas A. Tulang, otot, dan sendi, B. Panca indera, C. Sistem koordinasi, D. Otak, E. Sumsum tulang belakang, dan yang terakhir adalah genetika manusia. Tulang, otot, dan sendi terbagi menjadi 3, yaitu ada pengertian, fungsi, dan jenisnya. Panca indera membahas 3 bagian, yaitu indera penglihatan, indera pendengaran, dan indera peraba. Sistem koordinasi membahas tentang pengertian sel saraf, fungsi sel saraf, dan klasifikasi sel saraf. Otak menjelaskan tentang pengertian otak, bagian otak, susunan sistem saraf otak. Sumsum tulang belakang menjelaskan tentang pengertian, fungsi, gerak biasa, dan gerak refleks. Dan yang terakhir, genetika manusia menjelaskan tentang pengertian genetika tersebut, beberapa istilah dalam genetika, dan kelainan yang terjadi pada genetika. Masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tulang manusia. Tulang adalah organ dengan struktur keras dan kaku yang membentuk kerangka manusia. Organ-organ ini dinamis dan terus berubah seiring stimulus dari lingkungan. Beberapa tulang dapat menyatu dan membentuk tulang yang lebih kuat, seperti yang terjadi pada masa pertumbuhan. Bayi memiliki 300 tulang, sementara orang dewasa hanya 206 tulang. Selain itu, tulang juga dapat membesar atau mengecil, menebal atau menipis, atau menguat jika dibutuhkan. Saat patah, misalnya dalam cedera, tulang dapat tumbuh kembali tanpa meninggalkan luka. Adapun fungsi tulang yaitu menghasilkan sel darah putih dan merah sebagai tempat melekatnya otot, menyimpan lemak dan mineral, melindungi organ vital, menopang dan memberi bentuk tubuh, membantu pergerakan. Adapun jenis-jenis tulang yaitu yang pertama tulang belakang, kedua tulang gelang panggul, tulang paha, tulang dada, tulang rusuk, dan yang terakhir adalah tulang gelang bahu. Pembahasan berikutnya adalah otot manusia. Pengertian otot manusia sendiri adalah alat gerak aktif yang menempel pada tulang. Otot inilah yang menggerakkan tulang sehingga tubuh manusia bisa melakukan suatu gerakan. Adapun jenis otot yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Fungsi otot tersebut adalah sebagai alat gerak aktif, membantu sistem pencernaan, membentuk postur tubuh, menjaga stabilitas tubuh, membantu sistem pernapasan, dan yang terakhir berperan dalam penglihatan. Adapun penyakit yang terhubung pada otot yaitu kram otot, distrofi otot, atrofi otot, keseleo, fibromialgia, dan yang terakhir adalah miosistis. Pembahasan selanjutnya adalah sendi yang terdapat pada manusia. Sendi dapat didefinisikan sebagai tempat bertemunya dua tulang atau lebih yang mendukung sistem gerak pada manusia. Adapun jenis sendi yaitu sendi engsel, peluru, putar, pelana, dan yang terakhir adalah sendi geser. Fungsi sendi sendiri ialah sendi pelana berfungsi membantu
gerakan ke samping dan ke depan, terdapat pada pangkal ibu jari. Sendi peluru berfungsi membantu tulang agar gerak bebas ke arah manapun. Sendi engsel sendiri berfungsi membantu pergerakan ke depan atau ke belakang seperti engsel pintu. Sendi putar yaitu sendi di antara tulang tengkorak dan leher, sehingga kepala bisa melakukan gerak memutar, mengangguk, dan menggeleng. Pembahasan selanjutnya adalah sistem panca indera yang terdapat pada manusia. Sistem panca indera pertama yang akan dibahas ialah indera penglihatan. Pengertian indera penglihatan sendiri ialah merupakan salah satu indera, yakni penglihatan yang berfungsi supaya manusia bisa melihat dengan baik dan sempurna, yaitu mata. Indera penglihatan bisa mendeteksi cahaya serta mengubah menjadi impuls elektrokimia di sel saraf. Bagian indera penglihatan ialah kornea, pupil, iris, retina, sklera, lensa mata, saraf optik, koroid, dan titik buta. Cara indera penglihatan bekerja ialah cahaya akan dipantulkan benda yang sudah ditangkap mata lalu menembus kornea serta diteruskan ke pupil, yang kemudian intensitas cahayanya akan diatur. Cahaya akan diteruskan menembus lensa mata. Kemudian daya akomodasi lensa mata akan mengatur supaya cahaya jatuh tepat pada bagian bintik kuningan. Bintik kuningan nantinya akan menerima cahaya lewat sel kerucut serta sel batang, kemudian akan disampaikan ke otak. Cara kerja terakhir ialah informasi kemudian akan diolah otak dan akhirnya kita bisa melihat wujud dari benda tersebut. Sistem panca indera berikutnya ialah indera pendengaran atau telinga. Telinga pada dasarnya merupakan indera pendengaran yang terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian telinga luar, telinga tengah, dan bagian telinga dalam. Berdasarkan bagian-bagian tersebut, maka organ telinga juga memiliki fungsinya masing-masing, yaitu telinga bagian luar terdiri dari daun telinga yang berfungsi sebagai pengumpul getaran suara dan saluran pendengaran yang akan dilewati suara ke gendang telinga atau membran timpani yang berfungsi sebagai penangkap bunyi. Kemudian telinga bagian tengah terdiri dari osikel yang tersusun dari 3 buah tulang pendengaran, martil, malleus landasan, incus, sanguardi atau stapes, dan bulu eustachius atau tabung auditori yang menghubungkan telinga tengah dengan rongga mulut untuk menyeimbangkan tekanan udara di luar dan di dalam rongga telinga. Fungsi bagian telinga terakhir adalah bagian telinga dalam. Terdiri dari rumah siput atau koklea yang berfungsi sebagai reseptor pendengar, saluran kanalis semisirkularis berfungsi menjaga keseimbangan tubuh, dan sakulus dan utriculus yang berisi sel saraf. Cara kerja indera pendengaran atau telinga yaitu gelombang suara atau bunyi diterima oleh daun telinga, kemudian suara masuk lewat saluran telinga, suara ditangkap oleh membran timpani atau gendang telinga, kemudian getaran suara diteruskan ke tulang pendengaran dan koklea, kemudian getaran suara menggerakkan sel reseptor dan sel saraf pendengar. Lalu kita dapat mendengar suara tersebut. Indera terakhir yang akan kita bahas ialah indera peraba. Indera peraba adalah satu dari 5 panca indera manusia yang membuat kita bisa merasakan sesuatu yang kasar, halus, panas, dan juga dingin dari permukaan benda melalui bagian tubuh manusia yaitu kulit. Adapun bagian indera peraba yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis.
Fungsi indera peraba sendiri ialah pelindung tubuh, alat pembuangan, pengatur suhu tubuh, tempat menyimpan lemak, dan yang terakhir tempat membuat vitamin D. Cara kerja indera peraba sendiri ialah indera peraba atau kulit akan menerima rangsangan dari luar. Rangsangan yang dapat diterima oleh kulit adalah sentuhan dingin, panas, tekanan, serta rasa nyeri. Ketika kulit merasakan panas, pada rangsangan akan diterima sel-sel reseptor. Di sel reseptor, rangsangan akan dibawa ke otak. Rangsangan akan dibawa ke otak lewat urat saraf yang akhirnya akan diolah otak dan akhirnya kita bisa merasakan sebuah rangsangan. Setelah tubuh menerima rangsangan, maka otak akan memerintah tubuh untuk memberi tanggapan terhadap rangsangan yang sudah diterima tubuh. Pembahasan selanjutnya ialah sistem koordinasi, yaitu sel saraf. Sel saraf atau neuron merupakan satuan kerja utama dari sistem saraf yang berfungsi menghantarkan impuls listrik yang terbentuk akibat adanya suatu stimulus atau rangsangan. Jutaan sel saraf ini membentuk suatu sistem saraf. Sel saraf dibagi menjadi 3, yaitu sel saraf sensorik, motorik, dan intermediate. Adapun bagian sel neuron yaitu dendrit, badan sel, dan akson atau neurik. Fungsi sel saraf ini yaitu mengumpulkan informasi dari dalam dan luar tubuh atau fungsi sensorik, mengirimkan informasi ke otak dan sumsum tulang belakang. Yang terakhir ialah memproses informasi di otak dan sumsum tulang belakang atau fungsi integrasi. Gangguan yang terdapat pada sel saraf yaitu Alzheimer, Parkinson, epilepsi, meningitis, dan ensefalitis, dan lain-lainnya. Pembahasan selanjutnya ialah otak manusia. Otak adalah pusat sistem saraf pada vertebrata dan banyak intervertebrata lainnya. Otak manusia adalah struktur pusat pengaturan yang memiliki volume sekitar 1350 cc dan terdiri atas 100 miliar sel saraf dan neuron. Adapun yang termasuk dalam sistem syaraf otak adalah otak, sumsum tulang belakang, dan sistem kranial ialah sistem syaraf tepi dan syaraf spiral. Bagian dari otak ialah otak besar, otak kecil, batang otak, dan medula spinalis. Struktur otak yaitu bagian otak depan, bagian otak atas, bagian otak belakang, otak kecil, dan bagian otak temporal. Beralih ke pembahasan selanjutnya yaitu sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang adalah sekumpulan saraf yang membantu kinerja otak berkumpul di dalam saraf tulang belakang yang terlindungi oleh tulang belakang. Sistem ini yang memungkinkan otak menyampaikan perintah pada tubuh. Susunan dari sistem saraf yaitu saraf pusat yang terdapat adalah otak, sumsum tulang belakang. Sedangkan saraf tepi yaitu saraf somatis dan saraf otonom. Ada 2 gerak yang terdapat pada sumsum tulang belakang yaitu gerak refleks yang berarti gerak yang terjadi secara spontan tanpa melalui pusat gerak otak tetapi melalui sumsum tulang belakang. Yang kedua adalah gerak biasa. Perjalanan rangsangan pertama kali diterima reseptor atau alat indera, kemudian dihantarkan melalui saraf sensorik ke otak. Sesudah diolah di otak, tanggapan terhadap rangsangan akan dihantarkan melalui saraf motorik ke efektor, dan hasil rangsangan tersebut menimbulkan gerak biasa. Adapun fungsi-fungsi sumsum tulang belakang yaitu fungsi utamanya sebagai pusat gerak dan refleks.
Fungsi kedua yaitu fungsi saraf-saraf sebagai pengantar impuls dari otak dan ke otak. Pembahasan terakhir ialah genetika manusia. Kita juga akan membahas tentang kelainan pada genetika manusia. Pengertian genetika sendiri adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk alih informasi hayati dari generasi ke generasi. Oleh karena cara berlangsungnya cara informasi hayati disebut mendasari adanya perbedaan dan persamaan sifat antara individu organisme. Genetika adalah ilmu tentang pewarisan sifat. Dalam ilmu ini mempelajari bagaimana sifat keturunan atau hereditas itu diwariskan kepada anak dan cucu. Adapun susunan kromosom pada genetika ialah kromosom tubuh, kromosom seks, kelainan karena faktor genetika. Beberapa istilah yang terdapat pada genetika ialah DNA, RNA, fenotipe, genotipe, dominan, resesif, homozigot, alea, heterozigot, parental, dan filial. Fungsi dari gen yaitu menurunkan informasi genetik dan menentukan sifat fisik dari gen tersebut. Yang terakhir ialah kelainan yang terdapat pada genetika manusia. Kelainan tersebut ialah sindrom Down, anemia sel sabit, hemofilia, dan alkaptonuria. Demikian pembahasan dari konsep anatomi, fisiologi, dan genetika yang dapat saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.